Kalian tahu gak sih urat-urat halus di pipi itu namanya telangiektasis. Dan itu gak bisa hilang kalau gak dilaser. Jadi aku mutusin buat konsultasi ke dokter. Ini pertama kali aku kesini dan ternyata tempatnya super bersih. Seperti biasa muka aku dibersihin dulu. Dan ini tuh kayak ada aromaterapi gitu dan bikin relaxing banget. Lanjut ke massage dan setelah itu aku di facial. Dan untuk facial ini karena aku udah terbiasa jadi ini gak sakit sama sekali ya. Untuk yang di hidung komendoku tuh kecil-kecil gak gitu banyak. Lanjut lakuin hydrofacial. Ini tuh untuk eksfoliasi dan juga proses masukin serum. Aku kaget sih karena dari yang sebersih ini bisa jadi sekotor ini padahal aku rajin double cleansing. Terus aku di laser, ini rasanya gak sakit sama sekali tapi cekit-cekit aja dan fungsinya itu buat matiin bakteri. Lanjut pakai masker, ini dipakein ke seluruh wajah dan ini tuh rasanya relax dan dingin banget. Setelah itu ditunggu sampai kering dan diangkat. Sebelum mulai laser, ini sama dokter ditandain dulu bagian apa aja yang perlu di laser. Dan kalau udah selesai ditandain baru dimulai untuk bagian laser. Ini juga gak sakit kok tapi rasanya kayak sedikit terbakar aja. Dan setelah selesai di laser muka kita bakal merah-merah kayak gini selama 5 hari, tapi nanti hasilnya bakal sebagus ini. Kalian harus cobain makeup stylenya Han Soo-hee kalau kalian punya fitur muka yang cocok sama Cold and Gorgeous Wind makeup style. Salah satu artis yang punya Cold and Gorgeous Wind makeup style ini tuh adalah Han Soo-hee. Yang aku notice sih dari makeup style ini tuh biasanya mereka yang punya fitur-fitur muka yang emang udah lumayan tegas dari sananya gitu. Makanya kalau kalian perhatiin Han Soo-hee itu sering banget upload selka yang mostly mukanya itu kayak almost bare face aja gitu. Bener-bener minim makeup. Tapi kalau muka kalian banyak bekas jerawat ataupun imperfections kayak aku, nggak apa-apa banget kalian mau pakein cushion ataupun base lainnya. Sekarang alis, kalau kalian perhatiin, kayaknya alis Han Soo-hee itu juga nggak pernah dicukur gitu ataupun dirapiin sama makeup artistnya. Terlebar, panjang, bahkan sampai depan juga. Dan menurut aku itu cocok banget sama mukanya Han Soo-hee. Nah, blush placement ini juga menurut aku agak unik karena Han Soo-hee itu punya pipi yang kayak lumayan lebar gitu. Justru kalau di foto ini blushnya itu dipakai di tulang pipinya gitu. Nah, blendnya tuh bener-bener ikutin arah tulang pipinya aja gitu. Nah, ini optional sih, kalau kalian mau ngeset pakai powder lagi boleh. Tapi kalau aku sih lagi nggak pengen aku set karena aku pengen dia kelihatan kayak real skin aja gitu. Jujur untuk eyeshadow juga menurutku di sini boleh pakai, boleh nggak. Tapi kalau dari foto yang aku contohin ini sih kelihatannya nggak pakai. Jadi di sini aku langsung pakein mascara aja, nggak perlu terlalu cetar aja. Jadi kayak ya udah aja gitu eyelashnya. Dari makeupnya tuh kelihatannya ada sedikit eyeliner warnanya coklat aja. Terus ngikutin bentuk mata, jadi kalau matanya Han Soo-hee itu kelihatannya dia agak ke bawah gitu, agak downwards gitu. Ada sedikit di dalam, itu ngebantu mata kita tuh kelihatan bisa lebih kebuka, lebih gede, lebih bulat. Biar dia lebih natural, aku smudge dikit biasanya pakai brush kayak gini aja. Ini juga ada sedikit eggsal yang kecil banget dan aku bikinnya juga cuma pakai contour powder aja. Dalamnya aku pakein highlighter tapi yang stick. Mungkin ini nggak bakal ke notice sih. Kalian harus tahu, it makes a difference guys. Contour hidung aku pakai contour powder. And for the natural glow, aku juga masih akan pakai highlight stick tadi di pipi. Wow. Sebenarnya makeup kayak Han Soo-hee itu tuh jarang ada beauty marksnya gitu. Tapi karena ini ada bekas jerawat aku yang aku nggak tahan banget liatnya, jadi aku bikinin beauty marks. Aku pakai lip tint aja. And it's done, Cold and Gorgeous makeup yang aku contek dari fotonya Han Soo-hee. Makeup ini bener-bener simple dan super natural karena mostly Cold and Gorgeous Wind ini tuh mukanya emang udah cukup tegas. Jadi sebenarnya makeup yang seadanya pun tuh bakalan cakep di muka kalian guys. Jangan lupa dicoba, siapa tahu cocok di kalian guys. Percuma skincare mahal-mahal kalau kalian masih suka ngelewatin step ini. Hai, jadi aku pengen cerita sedikit. Dulu aku sempat kebingungan dengan kondisi di wajah aku yang sering jerawatan plus beruntus. Padahal udah pakai skincare yang mahal. But at the end aku tahu ternyata skincare itu percuma kalau misalkan kita males double cleansing. Sini aku tunjukin perbedaannya kalau misalkan wajah di double cleansing versus facial wash. Sisi muka sebelah kiriku akan aku pakein micellar water, sedangkan yang sebelah kanannya tuh enggak. Oke, setelah itu baru dipakein facial wash satu muka untuk ngebuktiin apakah wajah aku udah bener-bener bersih dari sisa makeup. Kedua sisi ini bakal aku pakein micellar water. Dan hasilnya adalah hanya pakai facial wash tuh nggak cukup guys. Another reason kenapa aku milih Garnier micellar cleansing water, karena ini bisa bantu untuk bersihin makeup, debu, dan kotoran yang nggak kalian tuh lihat secara tuntas. Plus Garnier micellar cleansing water ini udah diformulasin tanpa alkohol dan perfume. Jadi walaupun dipakein berkali-kali, ini nggak bikin wajah tuh ketarik dan tetap lembut. Ini cara aku untuk bersihin wajah dan makeup setelah aktivitas di luar, bikin kulit aku tetap lembut dan nggak bikin wajah ketarik. Jangan lupa step ini ya. Kaget banget, ini yang kemarin skin tintnya viral, sekarang dia ngeluarin cushion. Dan lihat, sekali tap aja dia udah bisa nge-cover kemerahan di muka aku. Padahal biasanya aku pakein concealer lagi. Perbedaannya tipis banget kayak My Skin But Better sih. Udah ada yang bisa tebak gak produknya? Benar, ini dari YOU Cloud Touch Dreamy Fit Lasting Base Cushion. Aku pakai shades yang rose vanilla. Shadesnya match banget di kulit aku, dan dia juga udah ada SPF-nya. Muka aku jadi lebih glowing dan smooth banget. Dan ini hasil makeupnya. Hasilnya jadi cakep banget. Pokoknya cushion ini harus viral skin tintnya juga sih.
Secapek-capeknya cewek, pasti minimal harus hapus makeup, apalagi kalau udah seharian di luar wajib banget double cleansing. Supaya apa? Supaya nggak jerawatan kayak gini nih. Tapi akhir-akhir ini aku lumayan picky pakai micellar water. Karena terakhir aku pakai micellar water asal atau sembarangan gitu bikin kulit aku tuh jadi breakout. Karena micellar water yang aku sebelumnya pakai tuh ada kandungan alkoholnya. And thankfully aku udah nemuin micellar water Skintific yang super gentle tapi cleansing powernya tuh nampol banget. Sekali swipe aja ini bener-bener foundation aku langsung kehapus. Bahkan hapus eye makeup sama lip aja tuh jadi gampang banget. Gak perlu tuh ribet-ribet pakai cleansing oil, cuma pakai ini aja udah cukup. FYI, micellar water yang aku pakai sebelumnya itu bikin kulit kering, makanya aku lebih sering pakai cleansing oil gitu sebelumnya. Karena biar kulit aku tetap lembab dan juga glowing. Tapi micellar water dari Skintific ini after feels-nya sama sekali nggak bikin kulit aku kering dan bahkan malah jadi glowing and hydrated. Senang banget akhirnya udah nemuin micellar water yang pas karena jadi lebih simple. Kalau kamu punya komedo jangan dipencet-pencet kayak gini ya. Ini tuh cuma bikin merah dan pori-pori kamu bisa membesar. Mending kalian pakai Volcano Clay Stick Mask dari G2G. Ini tuh udah ada 3D acidnya yang bisa membantu mengangkat semua komedo dan sel kulit mati kalian. Masker ini tuh lebih aman dari pore pack atau scrub gitu. Terus ini teksturnya bener-bener super creamy, jadi effortless banget pakainya. After didiemin 15 menit aku bilas dan gila, aku ngerasa kulit aku tuh bener-bener bersih, halus, komedo dan kemerahan aku juga berkurang banget. Jadi buat kalian yang punya masalah kulit kayak aku, wajib banget cobain masker ini. 3 tips agar hair vitamin serum yang kamu pakai bekerja dengan maksimal. Yang pertama, kamu wajib banget semprot pada saat rambut kalian masih setengah kering kayak gini untuk memproteksi rambut kalian dari panasnya hair dryer. Nah, kalau udah kering 100% kayak gini, biasanya aku langsung lanjut styling, terus aku semprotin lagi hair serum. Jadi ini gunanya itu untuk double proteksi. Ketiga, kalau udah selesai styling, jangan lupa semprotin hair serum lagi. Nah, jadi yang aku pakai ini adalah hair serum rose dari Salsa. Ini tuh mengandung rose extract yang bisa menghaluskan rambut plus bikin rambut kamu wangi seharian. Rambut jadi lembut dan gampang diatur. Aku pakai produk ini tuh udah lama banget. Buat kalian yang mau coba bisa cek di keranjang kuning. Battle 2 Lip Vinyl Viral. Ini tuh dari Makeover Glaze versus Wardah Lasting Liquid Lip. Bibir bagian kiri aku bakal pakai Makeover dan bibir bagian kanan aku bakal pakai Wardah. Let's go. As usual, kalau pakai lip vinyl dari brand apapun harus di shake dulu. Oke, ini dia penampakan dari Makeover yang D10. Warnanya cakep banget, terutama untuk yang punya warm undertones. And here's the final look. Lanjut lagi, sekarang di bagian kanan aku bakal pakai Wardah Lasting Liquid Lip. Ini tuh yang shades 01. Setelah dipakai sebelah-sebelahan kayak gini, ternyata warnanya tuh mirip ya antara Makeover D10 dan Wardah yang 01. Udah kelar apply ke seluruh bagian, sekarang tinggal diamin selama 5 menit. Ini dia hasilnya setelah aku diamin selama 5 menit. Yang sebelah kiri Makeover dan yang sebelah kanan Wardah. Kalau lihat dari sini, Wardah itu glossnya lebih on. Jujur aku lebih suka yang emang glossnya lebih kelihatan. Terus kalau yang Makeover itu dia teksturnya ada sedikit hint creamy-nya. Kalau Wardah tuh dia bener-bener vinyl, bener-bener dia tuh gloss banget. Tapi keduanya nggak lengket sama sekali. Tuh. Dan lihat ya, setelah aku katup si Wardah tuh glossnya masih bagus banget. Oke, lanjut sekarang aku bakal transfer test dan hasilnya kedua lip vinyl itu transfer. Oke, personally kalau disuruh milih antara Wardah dan Makeover, aku tuh milih Wardah Lasting karena dia tuh glossnya nampol, teksturnya ringan, terus nggak lengket, warnanya cakep, terus ini lumayan tahan lama dan harganya affordable. Nah, kalau kalian lebih suka Makeover atau Wardah, komen ya.